Pada percobaan titrasi asam basa kali ini, capaian pembelajaran dari materi adalah yang pertama, menjelaskan penggunaan indikator pada titrasi asam basa. Yang kedua adalah standarisasi larutan NaOH dengan asam benzoat. Yang ketiga, standarisasi HCl dengan boraks. Yang keempat, menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan penitrasi NaOH atau HCl. Kemudian yang kelima, menjelaskan prinsip titrasi campuran karbonat bikarbonat. Dan yang keenam, menghitung konsentrasi masing-masing di dalam campuran. Pertama-tama kita kenali dulu apa itu titrasi. Titrasi merupakan salah satu metode untuk menentukan kadar secara kuantitatif dari zat-zat yang telah dikenal rumus kimianya. Istilah penting dalam titrasi yang pertama adalah larutan baku primer. Larutan baku primer merupakan larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasi larutannya diketahui secara tepat melalui metode gravimetri, dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan lain yang belum diketahui. Yang kedua adalah larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder merupakan larutan yang mengandung suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat karena berasal dari zat yang tidak pernah murni. Konsentrasi larutan ini ditentukan dengan pembakuan menggunakan larutan baku primer melalui metode titimetri. Prinsip dalam titrasi asam basa adalah suatu larutan asam dapat distandarisasi oleh titrasi terhadap larutan basa dengan konsentrasi yang diketahui. Pada gilirannya, asam yang telah distandarisasi tersebut dapat digunakan sebagai larutan standar untuk mencari konsentrasi larutan basa. Dalam percobaan titrasi asam basa, kita membutuhkan larutan standar baku primer, yaitu dinatrium boraks. Senyawa dinatrium boraks mengikat 10 uap air, sehingga sebelum menyiapkan larutan perlu dilakukan pretreatment, yaitu dengan menghilangkan kandungan air dengan cara pemanasan dan didinginkan di dalam desikator. Pertama-tama, atur suhu oven 100-105 derajat Celcius. Jika suhu sudah dicapai, masukkan bahan dan oven selama 2-24 jam. Jika bahan sudah kering, dinginkan dalam desikator. Hal ini bertujuan untuk mencegah terikatnya air dari udara luar. Jika sudah dingin, bahan siap untuk digunakan. Kemudian, buat larutan dinatrium boraks 100 ml. Pertama-tama, timbang 1,9069 gram dinatrium boraks. Kemudian, larutkan bahan tersebut dengan kurang lebih 20 ml Aquades hangat. Penggunaan Aquades hangat dilakukan agar proses pelarutannya lebih mudah. Aduk-aduk hingga homogen.
Setelah larut sempurna, masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml. Prinsip dari penuangan adalah tidak ada bahan yang tersisa pada alat gelas sebelumnya. Jadi, lakukan pembilasan pada beker gelas. Tambahkan aquades hingga di bawah tanda batas. Kemudian keringkan leher labu dan tanda bataskan dengan bantuan pipet tetes. Tutup labu ukur dan kocok minimal 15 kali pengocokan. Berikan label pada larutan yang telah dibuat. Jika larutan baku primer sudah siap, kita bisa melakukan titrasi. Pertama-tama, kita lakukan standarisasi larutan baku sekunder HCl dengan menggunakan larutan dinatrium boraks. Nah, nantinya yang akan diisikan dalam buret adalah larutan HCl, sedangkan larutan natrium boraks akan terdapat pada Erlenmeyer. Titrasi dilakukan dengan menggunakan alat volumetrik yang bernama buret. Pertama-tama, bilas buret menggunakan larutan yang akan digunakan untuk titrasi. Isi buret dengan larutan titrat. Hal yang harus diperhatikan adalah jika di ujung bawah buret ada larutan yang tersangkut, maka larutan tersebut harus dikeluarkan. Salah satu cara untuk mengeluarkannya adalah dengan membuka keran secara penuh. Jika ujung buret sudah tidak ada yang tersangkut, isi buret dengan larutan titran kembali. Dalam mengisi titran ke dalam buret, pastikan kondisi buret sejajar dengan mata kita. Pasang buret tegak lurus, jangan sampai miring ya. Setelah buret diisi dengan larutan HCl, ambil larutan dinatrium boraks dengan menggunakan pipet volum, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 3 tetes indikator metil merah. Sebelum melakukan titrasi, jangan lupa menaruh
alas berupa kertas berwarna putih untuk mempermudah pengamatan. Kemudian, lakukan titrasi pada larutan baku primer di natrium boraks yang ada dalam Erlenmeyer dengan menggunakan titran HCl yang ada dalam buret. Lakukan titrasi hingga larutan di natrium boraks berubah warna dari kuning ke merah. Setelah di natrium boraks yang ada di Erlenmeyer berwarna merah, catat kebutuhan larutan baku sekunder yang digunakan. Ulangi sekali lagi proses titrasi. Dalam pengulangan titrasi, selisih antar volum yang diperbolehkan adalah kurang dari 0,5 ml. Jika selisihnya lebih dari 0,5 ml, maka titrasi harus diulangi kembali. Tahap berikutnya adalah penentuan konsentrasi sampel NaOH. Pertama-tama, ambil 25 ml NaOH dengan bantuan pipet volum 25 ml dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian tambahkan dengan 3 tetes indikator fenolftalin atau biasa disebut indikator PP. Titrasi dengan menggunakan larutan baku sekunder HCl yang telah distandarisasi. Hentikan proses titrasi jika warna larutan NaOH berubah dari warna pink menjadi tidak berwarna. Catat banyaknya HCl yang diperlukan. Ulangi cara yang sama. Ingat, perbedaan volume titran yang digunakan tidak boleh lebih dari 0,5 ml.